Halo, selamat malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Kemerdekaan sejati merupakan konsep yang sering dibahas dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam pandangan Kristus, kemerdekaan sejati memiliki makna yang lebih dalam dan luas. Bagi Kristus, kemerdekaan sejati bukan hanya tentang kebebasan dari penindasan atau kekuasaan, tetapi tentang kebebasan dari belenggu dosa dan kematian. Dalam pandangan Kristus, kemerdekaan sejati dapat dicapai melalui iman dan pengampunan. Dengan menerima kasih dan pengampunan Allah, kita dapat dibebaskan dari belenggu dosa dan mendapatkan kebebasan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Kemerdekaan sejati ini tidak hanya membawa kebebasan individu, tetapi juga membawa perubahan dalam masyarakat dan dunia. Pemirsa Dama TV, dalam talk show Manage Your Mind kali ini, kita akan membahas tentang kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus, serta bagaimana kita dapat mencapai kemerdekaan sejati melalui iman dan pengampunan. Dengan memahami konsep kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hidup dalam kebebasan dan kasih. Untuk membahas tema tersebut, pemirsa Dama TV sudah hadir di studio Dama TV. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Beliau merupakan Gembala Sidang JKI Yehova Rafa. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya? Sehat, kuat selalu. Iya, pakai baju merah nih ya. Kita merah putih nih ya. Karena temanya kemerdekaan. Baik. Sesuai berarti ya, merah putih Pendeta. Baik, Pendeta, sebelum kita awali diskusi kali ini, Pendeta David Tobing boleh menyapa pemirsa Dama Televisi terlebih dahulu. Selamat malam pemirsa Dama TV. Kiranya selalu damai di hati kita sekalian. Amin. Baik. Pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi, silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, Pendeta, sesuai dengan baju kita yang merah putih ini, kita pembahasannya yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Pertanyaan saya, Pendeta, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus? Begini Mbak Nisa. Kecenderungan hati manusia itu kan pasti akan berbuat dosa, kesalahan. Artinya tubuh kita ini pasti ada juga yang tanpa sengaja maupun sengaja melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan kita tidak memungkiri bahwa kecenderungan ini pasti akan memiliki konsekuensi. Tidak ada kesalahan tanpa sebuah tanggung jawab, baik secara fisik di dunia maupun secara akhirat kepada Tuhan, kan begitu. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika bicara bahwa upah dosa itu adalah maut, maka kita mau nggak mau dalam hal kehidupan ini yang begitu banyak kekurangan dan kesalahan ini, pasti endingnya akan mengalami hukuman punishment itu tadi, yaitu neraka atau ada orang bilang maut dan lain sebagainya. Nah, disinilah peran dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita mengalami kemerdekaan itu tadi, tidak lagi hidup di dalam belenggu maut dan dosa tadi atau neraka tadi. Dia hadir, dia datang ke dunia, bahkan sampai dia mati di Kalvari untuk kita yang harusnya mati sebagai konsekuensi dosa yang kita lakukan. Dia menggantikan itu di Kalvari supaya kita bisa menikmati kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi dakwaan nanti kalau mati masuk neraka dan lain sebagainya.
Artinya semua dosa, semua kesalahan, konsekuensi dari kesalahan yang kita buat, Kristus sudah tanggung di Kalvari. Sudah Dia selesaikan di sana. Jadi pengorbanannya sekali untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Itu yang Kristus atau Yesus kerjakan di Kalvari untuk kita mengalami kemerdekaan secara rohani tadi. Baik. Begitu. Ya, jadi yang kita bahasnya adalah kemerdekaan secara rohani. Begitu ya, Pendeta. Betul. Kalau yang kita ketahui yang merdeka ini adalah bebas. Bebas. Begitu ya. Itu tadi bebas dalam arti bukan penjajahan secara jasmani seperti VOC, Belanda dan lain sebagainya, tetapi kita bebas dari hukuman maut, dari semua konsekuensi dosa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Oke, luar Begitu, biasa. Mbak Nisa. Baik, Pendeta, luar biasa sekali. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana kemerdekaan sejati ini berbeda dari kebebasan duniawi. Nah, ini letak perbedaannya di mana, Pendeta? Iya, letak perbedaannya adalah di dalam sisi teologisnya, Mbak, dan dari sisi spiritualnya. Kalau dari kemerdekaan yang sejati itu kan berbicara tentang sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan, kan begitu. Ini berbicara tentang dosa dan lain sebagainya, spiritual, rohani. Sedangkan kebebasan secara jasmani atau tadi dunia tadi itu berbicara hal-hal yang bersifat duniawi saat ini, pilihan-pilihan hidup seperti hura-hura, seperti kita ingin kaya, serakah dan lain sebagainya. Jadi kebebasan ini adalah dua hal yang sangat berbeda sekali. Jadi satu sisi berbicara spiritual, yang satu sisi berbicara tentang hal-hal yang jasmani maupun duniawi. Itu letak perbedaannya ini, Pak. Jadi harus perlu dipahami bahwa yang ini berbicara tentang the next life gitu ya, hidup yang akan datang. Sedangkan ini hidup yang saat ini kita jalani. Nah, kalau kemerdekaan itu kita bebas dari dosa dan hukuman, kita percaya ketika nanti hidup berakhir, kita akan masuk surga, kan begitu. Nah itu, sedangkan ini kebebasan dunia ini hanya bersifat yang aktivitas di dalam lingkungan sehari-hari, yang kita bisa memilih, ambil, take it or atau leave it, atau tidak kita ambil sama sekali. Begitu. Itu di situ letak perbedaannya, Pendeta ya. Kemudian apa peran kasih dan pengampunan dalam mencapai kemerdekaan sejati? Iya, jadi peranannya itu sangat erat sekali. Karena bicara tentang kemerdekaan sejati ini hanya kita bisa terima dari pengampunan yang Kristus berikan atau Tuhan berikan buat kita. Di dalam Yohanes 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal inilah yang seringkali diartikan secara harafiah sebagai kemerdekaan yang sejati itu. Artinya ketika kita menerima kasih dan pengampunan Kristus dengan iman, percaya, kita akan memiliki kemerdekaan yang sejati tadi. Kita bebas dari intimidasi dosa, hukuman dosa, dan akibat dari dosa yang kita perbuat. Seperti pertanyaan yang pertama. Iya, seberat apapun dosa kita pasti ada pengampunan, Pendeta. Betul. Karena yang tadi saya katakan Yohanes 3:16 itu karena begitu besar kasih Allah ya, yang kasih yang besar. Jadi itu melampaui besarnya dosa kita. Artinya seberapapun dosamu, bahkan di dalam Yesaya itu dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti bulu domba. Itu ada sebuah ilustrasi menyatakan bahwa seberapa besar, seberapa hebat pun dosamu, tidak akan lebih besar dari kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Begitu, Mbak. Kadang-kadang kan kita juga ada judge dari manusia ya. Betul. Kalau kita ini adalah pendosa, manusia banyak dosanya. Begitu. Betul. Dan kesadaran akan kebesaran kasih Allah inilah yang membuat manusia gagal untuk mengampuni dirinya sendiri dan mengampuni orang lain, begitu. Jadi ketika kita gagal memahami kasih Tuhan yang besar ini, maka kita seringkali merasa kita ini orang yang salah, dosaku terlalu besar. Dia pikir
Tuhan itu nggak sanggup bayar kan begitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka ini bukan yang kemerdekaan sejati. Ini kemerdekaan yang separuh-separuh kan gitu ya. Di satu sisi percaya dosa diampuni, tapi di satu sisi merasa ini terlalu besar nih buat Tuhan kan begitu sih. Padahal apa sih yang terlalu besar buat Tuhan? Tidak ada kan begitu. Artinya sebesar apapun dosa kita, Tuhan tetap ampuni. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang raja yang bernama Daud. Ini dosanya ini dosa bertingkat-tingkat, bahkan di dalam dunia hukum dikatakan dosa yang direncanakan. Kalau di dunia, dosa yang direncanakan itu hukumannya kalau nggak hukuman seumur hidup, hukuman mati. Bayangkan Daud yang dalam tanda kutip raja merencanakan pembunuhan kepada suaminya Batseba yang namanya Uria. Ini dosanya fatal. Tetapi ketika Tuhan menegur melalui Nabi Nathan, Tuhan ampuni kok. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Hanya bagaimana kita bisa menerima kasih dan pengampunan Tuhan di dalam iman percaya kita. Jadi jangan lagi kita separuh-separuh. Jadi kalau mau merdeka, tadi dikatakan tema kita, merdeka yang sejati. Totality, kita bebas bahwa semua dosamu, semerah apapun, sebesar apapun, Tuhan sudah selesaikan. Demikian, Mbak. Baik, Pendeta, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Beliau merupakan Gembala Sidang JKI Yehova Rafa Kota Malang dan masih membahas tema yang sama, pemirsa, yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Pemirsa Dhamma TV, karena program acara Manage Your Mind kali ini tayang melalui YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, pemirsa dan Pendeta David Tobing, kita lanjutkan lagi dengan tema kita yang sama, yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Pertanyaan saya selanjutnya, Pendeta, bagaimana iman dan pengampunan dapat membantu mencapai kemerdekaan sejati? Ya, ini hampir mirip dengan pertanyaan segmen yang sebelumnya, bahwa untuk meraih kasih dan pengampunan Tuhan itu solusinya atau caranya cuma dengan iman. Baik. Ya, jadi ketika kita percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita akan menerima kemerdekaan yang sejati itu. Tanpa ini semua, Alkitab berkata, gak akan ada. Seringkali orang mengilustrasikan kalau kita berbuat jahat, gitu ya, untuk mengampuni kita berbuat jahat, kita berbuat baik, kan begitu, supaya balance, kan begitu. Ternyata kalau saya menjalani kehidupan ini, yang baik dan yang jahat, yang baik dengan yang jahat, lebih banyak yang jahat yang kita lakukan. Makanya tidak ada cara lain selain melalui iman kepada Kristus, kita akan meraih pengampunan yang tadi saya sampaikan oleh Yesus di Kalvari, sehingga kita bisa menerima kemerdekaan yang sejati. Jadi kalau saya gambarkan melalui suatu langkah stepping stone begitu, jadi iman kepada Kristus membuat kita akan menerima anugerah pengampunan. Ketika kita menerima anugerah pengampunan, baru kita akan menerima kemerdekaan yang sejati. Atau bahasa sederhananya, iman, pengampunan, kemerdekaan. Itu jadi alurnya. Harus percaya dulu, percaya iman dulu. Betul. Begitu. Itu kalau saya kasih sebuah ilustrasi, misalkan seorang anak butuh duit beli bakso begitu ya. Ya, dia harus percaya kepada bapaknya dulu, kepada ayahnya. Dia datang kepada ayahnya, dia minta duit, duitnya dikasih, baru duitnya dibelikan bakso untuk dia nikmati, kan begitu. Jadi harus percaya dulu kepada ayahnya, kepada bapaknya, kan begitu. Sumber berkatnya dia kan dari situ. Nah, sumber pengampunan saya hanya datang dari Tuhan Yesus yang sudah mati di Kalvari. Oke, baik, Pendeta. Kemudian, Pendeta, apa yang dimaksud dengan kebebasan dari belenggu dosa dalam pandangan Kristus? Tentunya manusia ada dosanya. Betul. Jadi pengampunan dari belenggu dosa ini yaitu tadi sebuah apa ya, kalau saya boleh gambarkan, substitution gitu ya. Artinya begini, ketika saya berdosa, saya kan menerima konsekuensi, kan?
ada belenggu dosa, artinya ada borgol lah. Ada borgol yang dipakaikan kepada saya sebagai akibat dari dosa yang saya perbuat. Tetapi dengan Yesus mati di Kalvari, terjadilah pertukaran. Bukan lagi saya yang diborgol, tetapi Yesus sudah berikan dirinya untuk diborgol menggantikan saya. Itu artinya kebebasan itu. Jadi ketika saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi sebuah pergantian, bukan lagi saya yang harus diikat atau dibelenggu, tetapi Kristus sudah dibelenggu untuk saya. Saya hanya menikmati kebebasannya. Begitu. Jadi apakah Tuhan Yesus ini benteng kita begitu dalam kehidupan sehingga dosa-dosa kita itu bisa terampuni begitu? Ya, lebih tepatnya saya mau sampaikan ke Mbak Nisa sebagai juru selamat saja. Juru selamat. Betul. Jadi juru selamat yang artinya menjadi penjamin saya, yang menebus saya, yang memberikan dirinya buat saya, untuk saya bisa menikmati kemerdekaan yang sejati tadi. Jadi dalam kata kunci ini juru selamat dalam kehidupan kami yang mempercayai Tuhan Yesus dalam Kristen. Baik, Yesus merupakan juru selamat. Betul. Iya, Pendeta ya. Apapun dosa kita ya, Pendeta. Betul. Seberat apapun dosa kita yang kita lakukan di dunia. Betul. Dan yang seringkali orang katakan, gimana Pak kalau misalkan saya pernah, maaf ini, berselingkuh? Bagaimana kalau saya pernah mengkhianati teman bisnis saya? Bahkan beberapa case seperti yang kami alami yang sudah terjerumus dalam narkoba, atau yang pernah membunuh kan? Tidak ada pemisahan, semua diampuni. Tidak ada yang besar atau kecil, semua diampuni. Jadi dosa besar dengan dosa kecil konsekuensinya sama. Dan semua Kristus ampuni. Jadi buat kami yang melayani di rutan-rutan, di LP-LP, itu yang kami sampaikan. Supaya tidak lagi ada intimidasi, kita memang harus menjalani secara dunia. Maaf, mungkin 3 bulan, 6 bulan. Tetapi yang terpenting adalah kehidupan setelah kematian yang abadi tadi kan begitu. Api neraka itu yang sebenarnya yang kita hindari kan begitu. Artinya boleh kita mengalami 6 bulan, 3 bulan di sebuah rutan begitu ya, tetapi setelah itu kita akan bisa menikmati sebuah kemerdekaan secara spiritual. Jadi tidak lagi dakwaan kamu najis dan lain sebagainya, itu tidak ada lagi dakwaan. Bagaimana caranya untuk mendapat pengampunan itu, Pendeta? Just only one, dan tidak ada persyaratan apapun, just believe. Percaya. Iman tadi itu ya. Betul. Dan ini bukan artinya khusus satu golongan tertentu, atau ini untuk semua orang, karena tadi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan mencintai. Gitu. Semua orang yang percaya tidak bisa melihat latar belakangnya, sukunya, apanya. Tuhan tidak pernah melihat itu, Yesus tidak pernah melihat itu. Yang penting hatinya yang percaya kepada Dia. Just only one. Cuma itu aja. Percaya. Just believe. Just one way. Baik. Kemudian Pendeta, bagaimana pengampunan dapat membawa kebebasan dan perubahan dalam hidup kita? Nah, ini yang cukup menarik sebenarnya. Kata yang terakhir mau saya garis bawahi, perubahan gitu ya. Jadi orang yang sudah merasakan kasih Yesus yang besar, mengampuni kehidupannya, hidupnya akan berubah. Artinya ketika dulu saya berdosa, Tuhan ampuni, maka perasaan hubungan yang terbebas ini akan mempengaruhi kehidupannya untuk melakukan kehidupan yang berbeda dari yang lama. Baik. Jadi ini seperti cerita seorang budak yang dibeli, ditebus oleh seorang majikan begitu ya, sudah ditebus begitu, maka dia akan merasa berhutang budi kepada majikannya ini kan begitu. Jadi pasti dia akan all out kepada majikannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah dibeli lunas dari budak, diangkat menjadi anak, maaf ini, menjadi keluarga, wah itu terasa hutang budi, Mbak. Itu yang sebenarnya harus terjadi di dalam kehidupan ini.
Ketika kita sudah diampuni oleh Kristus, harusnya kita berhutang budi. Ada rasa kasih, syukur gitu ya, thank you gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita merubah cara hidup yang lama gitu. Kalau dulu dia sebagai budak, mindsetnya adalah budak, dia setelah diangkat menjadi anak, dia harus berubah mindsetnya menjadi anak. Jadi inilah yang sangat penting di dalam karya penebusan kemerdekaan yang sejati ini. Kita yang sudah mengalami kemerdekaan sejati, seharusnya kehidupan kita semakin mencintai dan mengasihi dia. Begitu. Jadi perubahan hidupnya lebih baik ya. Betul. Pendeta betul. Ya. Karena kalau kita tidak mengalami itu atau tidak mengalami perubahan itu, sebenarnya kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Tidak ada orang yang merdeka yang tidak berubah. Itu yang selalu saya tekankan kepada anak-anak muda yang saya layani, bahwa ketika Anda merasakan kemerdekaan itu adalah satu titik awal balik untuk kita berubah, untuk lebih mengasihi dia. Karena yang Yesus berikan tidaklah mudah. Dia harus memikul salib, dia harus dipaku, dan dia harus dimahkotai duri, dan itu pengorbanan yang luar biasa, all out. Dan ketika kita melihat karya salib yang all out itu, harusnya kita juga all out untuk mengasihi dan hidup seperti dia hidup, seperti Yesus itu. Baik, Pendeta. Kemudian bagaimana, ini maksud saya adalah apa yang dimaksud dengan belenggu dosa dan bagaimana dosa dapat mempengaruhi kebebasan kita, Pendeta? Iya. Jadi ketika kita dibelenggu oleh tabiat-tabiat buruk gitu ya, ketika kita dibelenggu oleh semua hal-hal yang buruk, kenajisan dan lain sebagainya, maka kehidupan kita kecenderungannya adalah hal-hal itu. Dan kita akan istilahnya menikmati semuanya, tetapi di satu titik kita akan juga mulai muak dengan semuanya. Tetapi tidak ada pintu atau jalan keluar, dan kita sepertinya kayak lingkaran setan diputar-putar di situ-situ aja. Dan ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan manusia, saya yakin dan percaya dia tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan dan sukacita. Pasti akan mengalami depresi, stres, kadang-kadang hidupnya pun tidak akan bahagia dan nyaman. Karena itu tadi saya bilang, namanya orang dibelenggu itu nggak akan enak. Tidak akan enak. Tidak merdeka. Tidak merdeka tadi. Secara fisik pun kalau misalkan saya duduk di kursi ini, saya diikat dengan tali, nggak akan nyaman. Nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa kemana-mana, kan begitu. Dan pasti suatu saat dia akan jenuh. Di satu titik akan stuck. Dan itu akan sangat mempengaruhi masa depan dan kehidupannya. Baik, Pendeta, kita akan lanjutkan lagi. Karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV masih membahas tema yang sama, yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus, bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST/STH MPD, beliau merupakan Gembala Sidang GKI Yehova Rafa Kota Malang. Baik, kita lanjutkan lagi Pendeta David Tobing ya. Tadi kita sudah membahas tentang belenggu dosa dan bagaimana dosa dapat mempengaruhi kebebasan kita. Tidak enak memang ya. Tidak enak. Kalau kita itu dibelenggu oleh dosa gitu. Apalagi jadi daftar pencarian orang DPO gitu. Di kepolisian nggak enak, Mbak. Nggak bisa kemana-mana kan. Yang jadi pertanyaan saya begini, Pendeta. Tentunya kalau kita di dunia, dosa-dosa itu kan juga ada hubungannya dengan manusia yang lain. Betul. Itu yang tadi set efeknya. Pendeta sampaikan. Misalkan kita mengkhianati seseorang dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, yang perlu kita lakukan ini sebetulnya adalah mendapat pengampunan dari manusia atau Tuhan terlebih dahulu sebetulnya. Jadi begini, Mbak, kecenderungannya ini dalam pengalaman rohani yang saya jalani, melayani pastoral counseling atau sharing dari orang-orang yang jatuh dalam dosa, begitu ya. Yang pertama adalah dia harus menerima dulu pengampunan dari Tuhan. Dia harus bisa berdamai dulu dengan dirinya.
Kadang-kadang orang yang melakukan tindakan misalkan mengkhianati atau menipu kan begitu, dia kan malu ketemu orang, sosialisasinya kan akan terbatas sekali kan begitu. Nah seringkali yang ditanyakan seperti Mbak Disha tadi katakan, pengampunan dari Tuhan dulu atau dari manusia dulu? Saya percaya orang yang mengalami kasus begini yang menipu orang lain, dia harus berdamai dulu dengan dirinya sendiri. Dia harus berdamai dulu dengan Tuhan. Dia harus berdamai dulu dengan jiwa dan rohnya dulu. Karena kalau dia sudah memahami arti pengampunan yang sejati dari Tuhan, dia menerima pengampunan itu di dalam iman, dia bebas dari tuduhan tadi, dengan mudah dia akan rendah hati minta ampun kepada orang yang disakiti atau yang dikhianati. Karena kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri kan begitu. Ketika dipertemukan dengan orang yang dia hianati atau yang dia tipu begitu, itu dia tidak akan bisa melakukan dengan sukarela ya, ikhlas sukarela atau apapun juga. Pasti akan ada ganjalan-ganjalan di dalam hatinya. Tetapi ketika dia sudah berdamai dengan dirinya, dia sadar dari dosanya, dan dia sudah percaya kepada kasih-Nya Tuhan, dia akan berkata dengan gampang, saya minta maaf. Kalau kamu dirugikan, saya siap akan mengganti. Tapi kalau belum berdamai, dipertemukan pun akan eker-ekeran. Dulu kamu bilang begini, oh begini-gini, pasti akan ada pembelaan. Karena kembali lagi kepada tema kita beberapa waktu yang lalu, pasti akan ada keegoan manusia. Harga diri manusia itu pasti ada. Dan kadang-kadang manusia nggak akan bisa merendahkan diri serendah-rendahnya untuk minta ampun dan minta maaf. Pasti ada syaratnya kan. Tentunya kalau kita mau untuk memaafkan atau kita tuh mau minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti begitu, tentunya harus ada sesuatu yang musibah dulu ya. Kadang-kadang ya manusia itu diingatkan baru ingat sadar begitu ya, pendeta ya. Apa harus seperti itu dulu gitu, pendeta? Tidak selalu, artinya pola-pola seperti itu tidak selalu. Kalau mengacu kepada firman Tuhan sebenarnya kedegilan hati manusia lah yang membuat harus mengalami itu dulu. Contoh begini, kayak di dalam Alkitab itu ada bangsa Mesir yang menyandra bangsa Israel kan gitu. Tuhan sudah utus Musa untuk ngomong kepada Firaun, bebasin dong bangsa itu kan begitu ya. Sudah dibikin sebuah negosiasi kan gitu. Tapi Firaun degil, mengeraskan hati. Akhirnya ada tulah pertama. Tetap mengeraskan hati, tulah kedua. Jadi kadang-kadang seperti Mbak Disha katakan, harus terjadi dulu yang jelek supaya sadar. Menurut saya, itu mungkin Tuhan sudah kasih yang kesempatan terakhir kan begitu. Sebenarnya hati nurani itu pasti berbicara, Mbak. Artinya sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, tadi kita pernah membahas tentang Roh Kudus di dalam sesi-sesi sebelumnya. Saya percaya Roh Kudus itu sudah berbicara kepada diri manusia. Artinya dia sudah bilang secara halus, udahlah, kamu minta maaf. Sudahlah bertobat. Itu pasti, Mbak. Sudah ada. Nah, kadang-kadang manusia ini kan serakah, degil, keras hati, egois, dan lain sebagainya. Sudah tahu salah, masih belum mau bertobat, berubah kan begitu. Sudah diingatkan, gak mau sadar. Ya akhirnya di satu titik Tuhan izinkan yang tadi Mbak sampaikan, ada hal-hal yang sangat berat, musibah, akhirnya udah nggak sanggup baru menyerah gitu. Sebetulnya tanpa itu pun terjadi, harusnya kita sudah bisa kembali lagi kepada Tuhan dan kepada kasih dan pengampunan. Begitu seharusnya, Bu. Polanya selalu begitu. Harus sadar ya. Dan saya percaya itu hati nurani itu pasti berbunyi. Dan kita yang sudah dibesarkan sejak kecil di dalam agama masing-masing, apalagi agama Kristen, pasti sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Dan dia sadar konsekuensi dari kesalahan itu. Tapi itu kembali lagi kepada kemanusiaan kita. Maukah kita dengan apa namanya ya, dengan rendah hati mengakui dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu yang sulit ya, pendeta ya. Karena katanya dosa itu nikmat gitu ya. Nikmat membawa sengsara. Membawa sengsara. Baik, pendeta. Kemudian bagaimana Kristus dapat membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian? Iya, dengan dia mati sebagai orang yang berdosa. Jadi disinilah
menurut saya kerennya Tuhan Yesus itu, dia tidak utus yang lain. Dia sendiri yang korban. Jadi manusia yang berdosa, manusia yang harus bertanggung jawab. Iya. Yang kedua, upah dosa adalah maut, dia mati di situ. Jadi disinilah saya melihat Tuhan yang keren, yang super luar biasa itu, kalau dia tidak utus nabi, malaikat, atau yang lainnya untuk menggantikan kita, kami yang berdosa. Tapi dia berikan dirinya sendiri. Dan mati sebagai orang yang terkutuk, karena dikatakan yang mati di salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi kalau budaya Yahudi dulu, yang disalib itu orang-orang yang betul-betul berdosa, gitu ya. Dosanya pangkat 10 mungkin kan begitu. Iya. Dan dia mati di situ karena dia tahu manusia model saya ini dosanya itu tadi. Jadi pergantiannya itu apple by apple. Artinya jeruk by jeruk gitu ya. Yeah. Jadi equal, seimbang. Yang berdosa manusia, Yesus menjadi manusia. Dosanya berat harus disalib, dia mati sebagai disalib, sebagai kutuk. Jadi imbang. Sehingga tidak ada lagi kebimbangan ketika kita menerima Kristus, kita sudah bebas dari dosa. Kemerdekaan yang sejati itu. Oke, luar biasa sekali gitu ya. Betul. Pendeta, kemudian apa peran Roh Kudus dalam membantu kita mencapai kemerdekaan sejati? Nah, itu tadi sudah saya bahas secara sekilas. Dan Roh Kudus inilah yang akan selalu mengingatkan kita, memotivasi kita, menyadarkan kita sebagai roh yang pernah saya sebut sebagai roh penolong, sebagai roh yang mendampingi kehidupan kita untuk terus hidup berpadanan dengan kebenaran itu. Artinya begini, dosa itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Baik. Dan konsekuensi dari dosa pun kita harus jalani. Kayak tadi Mbak Nesha katakan, kalau kita tipu orang, ya kita harus konsekuen untuk mengganti. Belajar untuk mengganti. Kalau memang nggak bisa mengganti, berarti ada side effect yang lain, misalkan di penjara sekian bulan, itu harus kita lalui. Dan Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk hidup kuat menjalani semuanya ini. Karena tanpa Dia, kita akan tidak kuat menjalani konsekuensi akibat dari dosa yang kita lakukan. Jadi kasarannya begini, dosa itu Tuhan ampuni, tapi akibat dari dosa ini kita terus harus menghadapi, menjalani. Karena itu adalah bentuk tanggung jawab kepada manusia dan kepada Tuhan. Begitu. Nantinya apakah ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, begitu, kita kan sudah diampuni ya? Betul. Ya. Apakah pada saat di alam lain begitu, apakah ada penebusan dosa begitu? Tidak. Jadi sekali kita ditebus, sekali kita diampuni, itu berlaku untuk selamanya, everlasting. Jadi tidak ada penebusan kedua, penebusan ketiga. Jadi sekali kita percaya Yesus, dosa kita diampuni. Tetapi yang namanya daging ini kan masih jatuh bangun, Mbak. Makanya saya tadi katakan Tuhan itu menebus kita, dosa saya itu dosa yang kemarin, dosa hari ini, bahkan dosa yang belum saya lakukan, Yesus sudah ampuni semua. Karena Ibrani 13 ayat ke-8 berkata, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya, kalau dulu diampuni saya, hari ini diampuni saya, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika selesai hidup ini, di alam yang lain, dia tetap ampuni dosa kesalahan saya. Baik. Tapi bukan berarti begini, Pendeta. Ketika manusia memang sudah diampuni oleh Yesus Kristus ya, itu jadi diremehkan begitu. Oh, nanti akan dimaafkan kok, akan dimaafkan. Nah, ini bagaimana? Itu yang saya tadi sempat singgung sedikit. Kadang-kadang memang ada pikiran begini, kan enak ya kalau dosa diampuni, dosa lagi yuk gitu ya. Nanti diampuni lagi, dosa lagi yuk. Nah, kalau yang model begini yang tadi saya katakan kepada Mbak Nisa, dia tidak ngerti tentang kemerdekaan yang Yesus berikan. Saya baca lagi ayatnya dari Galatia 5 ayat 13. Pendeta, atau nanti saya bacakan lagi. Mohon dibacakan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing, ST/STH MPD, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Tadi sempat terjeda ya, Pendeta David Tobing. Jadi apa peran Roh Kudus ini dalam membantu kita mencapai kemerdekaan sejati, begitu ya. Jadi apabila seseorang ini pernah melakukan dosa, itu kan pasti diampuni, begitu ya. Tapi apakah dosa itu akan terus dilanjutkan gitu? Karena merasa pasti kalau diampuni, kita berdosa tetap diampuni, begitu. Ya, saya akan bacakan ayatnya seperti ini tadi. Saudara-saudara, dalam Galatia 5 ayat 13, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan berlayanilah seorang yang akan yang lain dengan kasih. Jadi, orang yang sudah memahami kemerdekaan itu, yang sejati, kemerdekaan yang sejati, yang tadi kita bahas, yang betul-betul sejati, dia tidak memanfaatkan kemerdekaan ini atau pengampunan ini untuk hidup selonong boys, mau gue. Tadi saya katakan, ilustrasi, kalau saya sudah diangkat anak dari seorang budak oleh seorang majikan yang bernama si A begitu, maka saya punya hutang budi kepada si A untuk melakukan sama seperti yang dia lakukan kepada saya. Artinya, kalau dia sudah menebus saya, maka ini kesempatan saya untuk menebus yang lainnya. Kalau dia sudah menyelamatkan saya juga harus menyelamatkan yang lain. Itu tadi makna Galatia 5 ayat 13. Jadi kemerdekaan sejati itu dapat dilihat dari sikap hidupnya. Jadi sikap hidupnya pasti yang tadi saya pernah bahas di yang segmen kedua tadi, ada perubahan hidup. Jadi kalau dia hari ini berdosa, minta ampun, besok berdosa hal yang sama, besoknya lagi sama-sama terus, mengulang terus, berarti nggak naik kelas. Jadi kalau ada remedi lagi, berarti dia tidak lulus kan begitu. Kalau ada orang menerima rapor, tidak naik kelas, terima rapor, tidak naik kelas, menerima rapor, tidak naik kelas, artinya dia gagal. Dan dia tidak mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Pasti orang yang mengalami kemerdekaan sejati, hidupnya akan melayani dengan kasih. Tentunya ada perubahan ya. Perubahan hidup, Mbak. Yang dulunya tidak mau peduli akan orang lain, dia akan peduli orang lain. Yang dulu tidak punya empati kepada orang lain, dia akan punya empati. Yang dari dulunya merasa maaf ini nikmat, akhirnya dia tidak akan merasa itu nikmat lagi. Pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus itu akan bekerja terus untuk menyadarkan, mengingatkan, dan untuk memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Begitu, Mbak Nisa. Luar biasa. Jadi kita terus harus berbenah diri begitu ya. Betul. Dengan cara itu, supaya kehidupan kita bisa betul-betul berdampak dan hidup di dalam tadi cinta kasih kepada orang lain. Baik. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya, Pendeta. Bagaimana kemerdekaan sejati ini dapat membawa perubahan dalam masyarakat dan dunia? Ini lebih global. Itu luar biasa, Mbak. Itu luar biasa. Contohnya begini, ini contoh yang paling simpel. Kalau ada orang yang pernah terjerat, kemudian dia sadar bertobat, akhirnya dia menerima kemerdekaan yang sejati. Ketika dia berbicara dalam komunitas orang-orang yang dia pasti akan bisa memenangkan komunitas itu, menyadarkan komunitas itu. Dan komunitas ini akan menyadarkan yang lainnya. Ini kan akan getuk tular, Mbak, akan karambol, akan resonansinya itu kan kemana-mana. Sehingga akan tercipta sebuah lingkungan yang bersih. Artinya lingkungan yang bebas dari Karena pengalaman hidup saya dan pelayanan saya, kadang-kadang dosa kejatuhan masa lalu itu Tuhan pakai untuk kita bisa melayani orang yang lain. Paling sulit ngomong kepada orang yang narkoba tentang pertobatan. Kadang-kadang kalau kita nggak pernah, jangankan narkoba, merokok aja nggak pernah gitu ya. Dia kan bilang gini, lu nggak ngerasain yang gue rasain kan? Tapi kalau kita sudah pernah jatuh ke dalam dosa itu, kita berubah. Ketika kita cerita kepada orang yang jatuh kepada dosa yang sama, dia akan bilang begini, waduh, ini orang sudah pernah ngalami yang gue alami. Kalau dia bisa berubah dan bertobat dan diberkati, saya juga pasti bisa. Jadi lebih percaya gitu ya, apa yang dikatakan. Ya sama lah, misalkan begini Mbak Nisa, Pak David, di sana ada
mie ayam enak gitu ya. Saya kan ngomong begini, sudah pernah makan Mbak? Belum. Lah, kok ngomong sudah pernah makan? Enak. Merasa, Padahal Mbak sendiri belum pernah beli kan begitu. Bagaimana Anda merasakan itu enak? Anda nggak pernah menikmati. Ya, tidak percaya berarti. Betul. Jadi ini keindahan di dalam Kristus itu sebenarnya dosa masa lalu itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya kadang-kadang juga bingung ketika pertama-tama baca Alkitab ini secara utuh. Di sini nih banyak orang-orang yang melakukan dosa. Saya kadang-kadang berpikir begini, kenapa ya orang-orang yang berdosa ini ditulis di sini, di dalam kisahnya, di dalam Alkitab. Ternyata itu tadi, dari kejatuhan mereka, saya sadar, misalkan begini, jangan seperti Ananias dan Safira, yang berbohong, akhirnya mati. Akhirnya dari kejatuhan mereka ini saya bersadar, jangan berbohong dong, nanti akibatnya mati kan begitu, atau binasa. Jadi di dalam Kristus sekali lagi Mbak Nisa, pemirsa Dhamma TV, dosa itu bisa Tuhan rubah menjadi berkat buat orang lain, bahkan kehidupan yang akan datang. Jadi bukan hanya sekedar dosa yang diampuni, tapi dosa yang diubah untuk orang lain bisa sadar dan berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Luar biasa sekali. Jadi betul ya, dapat membawa perubahan dalam masyarakat dunia. Sangat. Dan memang paling enak kita percaya atau berubah gara-gara yang sudah pernah menikmati dulu. Baik Pendeta, kemudian apa peran umat Kristiani dalam membawa perubahan positif dalam masyarakat dan dunia? Panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah sebagai garam dan terang dunia. Matius pasal yang kelima ayat 14, 15, dan 16. Jadi suka tidak suka orang yang sudah percaya Tuhan Yesus harus menggenapi visi ini atau identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Artinya memberi rasa, memberi dampak, memberi cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Jadi panggilan ini adalah satu kemutlakan, keniscayaan yang nggak bisa kita hindari. Hidup saya harus berdampak seperti Yesus sudah berdampak. Like Father, like Son, kan begitu. Kalau Yesus sudah memberikan terangnya buat dunia, saya juga harus membawa terang buat orang lain. Saya harus menjadi lilin-lilin kecil. Karena kata Kristen itu sebenarnya kan sebuah ilustrasi atau plesetan dari Kristus kecil gitu ya. Jadi kita ini hidup sebagai duta-dutanya Kristus. Dan memang kita harus membawa perubahan. Bahkan yang lebih keras mungkin ekstrim, saya selalu menyampaikan kalau kita tidak bisa menjadi terang dan berdampak buat orang lain, kita ini bukan orang Kristen. Artinya sebenarnya kita nggak percaya Yesus. Selama hidupmu tidak membawa pengaruh bagi lingkungan, kita bukanlah pengikut-pengikut Kristus. Pengikut Kristus bisa dikatakan pengikut Kristus kalau dia memberikan dampak bagi lingkungan karena dia terpanggil menjadi garam dan terang buat dunia. Gitu. Luar biasa sekali. Harus berdampak ya kepada masyarakat begitu. Kemudian Pendeta, bagaimana kita dapat menerapkan konsep kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membawa perubahan yang tentunya positif? Betul. Jadi orang yang tadi ini mungkin konklusi dari yang kita sudah bahas dari segmen pertama, bahwa orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, hidupnya pasti akan seperti Kristus. Artinya dia akan berbuat semua kebaikan buat orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya dapat melihat Kristus di dalam diri saya. Jadi tanpa kita sampaikan pun ayat-ayat firman Tuhan, ketika mereka dapat melihat kebaikan di dalam diri kita, mereka akan melihat kasih Kristus di dalam kehidupan saya. Jadi orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dimerdekakan, hidupnya pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Begitu Mbak Nisa. Baik, luar biasa sekali. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sangat menginspirasi sekali Pendeta David Tobing. Jadi sebagai manusia kita harus merdeka sejati begitu dalam kehidupan kita, gitu, saling memaafkan, menekankan ego, dan tetap dalam tetap percaya kepada Yesus Kristus. Begitu, bahwa segala dosa yang kita perbuat tetap selalu diampuni. Baik. Dan konsekuensi Anda diampuni, Anda juga harus mengampuni yang lain, kan begitu. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pendeta David Tobing. Sehat selalu. Amin. Ya, semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih pemirsa Dhamma TV.
Baik pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST/STH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu kemerdekaan sejati dalam pandangan Kristus. Semoga menginspirasi Anda dan semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.